Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Al-ayah. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka abirus sabil aw gharibun. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kajian Sabtu pagi. Kita mohon pada Allah supaya ini diberikan keberkahan, ya, istiqomah, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ya, ilmu yang mendatangkan kebaikan, ya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, ulama ahli hadis yang sangat terkenal, ya, yang beliau merupakan guru spiritual dari para ulama-ulama setelahnya. Beliau pernah mengatakan bahwa dulu aku mencari ilmu agama itu agar aku dapat dunia, gitu ya. Ya mungkin yang dimaksud dunia itu adalah kekayaan, ketenaran, popularitas, dan seterusnya. Akan tetapi begitu saya mempelajari, maka saya disuruh menjauhi dunia. Artinya kalau kita belajar ilmu agama ini, maka justru kita akan menjauhi dunia, ya. Dunia itu tadi, ya. Atau dunia ini menurut Imam Junaid itu dikatakan sesuatu yang menyibukkan, yang menghalangi dari mengingat Allah, ya. Itu namanya dunia, ya. Jadi dunia itu sibuk mencari kesibukan yang selain Allah, ya. Itu namanya dunia. Kalau diterjemahkan, ya, sibuk mencari harta yang tidak ada akhirnya, ya. Sibuk mencari popularitas yang tidak ada akhirnya, sibuk mencari jabatan yang tidak ada akhirnya, ya. Dari Pak RT menjadi Pak RW, dari Pak RW Pak Lurah, Pak Camat, wali kota, terus ke atas sampai mati, ya. Belum jadi presiden sudah mati. Itu penampakan yang masya Allah, yang jamak di masyarakat. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita agar kita selalu ingat padanya, ya. Jadi kalau kita ingat pada Allah, maka Allah akan ingat pada kita, ya. Jadi ingat di sini adalah bisa melindungi, ya. Jadi kita orang-orang beriman, insya Allah, ya, kalau kita mengikuti jalan para nabi itu akan dibimbing oleh Allah dengan kehendaknya, ya. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya. Jadi kehendaknya itu mungkin di dunia kita dikasih cukup saja, ya, cukup. Ya, cukup itu artinya pas kita butuh ada, gitu ya. Ya, itu namanya kehendak Allah. Kalau keinginan manusia itu kan pengennya macam-macam, ya, pengen ini, pengen itu, ya. Kalau bisa dunia itu dimiliki, ya, karena kenapa? Karena meniru orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kan kehidupan surganya ya di dunia. Makanya kemurahan Allah, kemaharahman Allah itu Allah menyuruh orang-orang beriman untuk melihat orang kafir. Orang kafir itu kal an'am balhum adol, ya. Jadi kal an'am balhum adol, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah. Ya, kalau binatang ternak atau binatang-binatang yang lain itu kan hidupnya untuk mencari makan saja, kan. Ya, kambing misalnya, hidupnya makan aja. Ayam, ya setiap hari makan. Memang begitu. Fitrah kebinatangan itu begitu, ya. Jadi kemarin saya lihat video 3 ekor harimau makan manusia itu, waduh, ngeri, ya. Tapi memang begitu fitrahnya. Ya mungkin harimaunya lapar, ya. Jadi gimana lagi? Gak ada, dikasih rumput nggak mau, kan? Ya adanya manusia dimakan. Nah ini ya Allah, ya itu begitu fitrah binatangan itu. Memang Allah sengaja menciptakan binatang itu supaya diambil ibrahnya. Nah fitrahnya manusia itu harus kembali pada Tuhannya, ya.
Nah sekarang ini di zaman yang akhir zaman ini, kita dipaksa oleh sistem negeri ini yang tidak Islami, ya, yang intinya slogannya kerja kerja dan kerja, ya, kalau dalam tanda kurung itu korupsi korupsi dan korupsi. Proyek-proyek dan proyek. Ya paling tidak kita sampaikan, kita harus melawan kedoliman, harus kita lawan semampu kita, ya. Semampu itu artinya sesuai kapasitas kita, ya. Jadi ujung kedoliman itu harus dilawan. Nah untuk melawan itu harus pakai ilmu agama, ya. Tidak bisa dengan ilmu nafsu, karena ilmu nafsu ini bisa berubah gitu, ya. Yang tadinya melawan ketika ada uang, ya, ini godaan ini, ya, kita nggak punya duit akhirnya kita terima kan gitu kan, itu karena nggak imannya yangkus, ya. Ketika kita semangat itu, kita mengkritisi penguasa dolim, tapi begitu ada tawaran segebok, ya, segebok itu sekoper misalnya, wah berapa ratus juta, kapan lagi, ya. Kapan lagi.com kan gitu kan, makanya diambil. Makanya harus ngaji supaya kita istiqomah, ya. Jadi katakan tidak pada korupsi itu, ya terus, jangan pada saat di televisi saja. Di televisi bilang katakan tidak pada korupsi, ingat kan slogan itu. Tapi begitu di luar televisi, ya udah nggak apa-apa lah, ini kesempatan emas, kapan lagi.com, ya. Maksudnya kapan lagi kalau nggak korupsi. Ya gitu. Ya, itu ujian dunia emang enak itu. Jadi kalau saya pernah dulu, ya, menikmati dunia itu masya Allah, ya. Kalau cari duit itu semangat memang masya Allah. Tapi kalau cari ilmu itu ya Allah ngantuk, ya Allah berat, ya Allah. Ya ini makanya saya ungkapkan, ya, yakinlah pada Allah bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar di jalannya, ya. Apalagi ini kitab yang masya Allah luar biasa kitab ini, saya itu bersyukur sekali, ya. Nah yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam, ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW yang masya Allah, saya menghimbau diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian, ya, supaya sering-sering bersolawat dan sering-sering baca kisah Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dia itu masya Allah, ya, Nabi yang untuk wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, ya. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Jadi Rasulullah itu memikirkan bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya sendiri, tapi untuk seluruh manusia. Coba bayangkan. Makanya kita juga meniru beliau itu, kita mikirkan umat manusia ini. Jadi kita mengoreksi penguasa karena kita cinta penguasa, ya, karena cinta Rasul, ya. Kita mencari ilmu agama ini cinta Rasulullah, ya. Rasulullah memerintahkan kita mencari ilmu agama, termasuk untuk bekal juru dakwah, ya. Kalau seorang juru dakwah nggak punya bekal, gimana mau berdakwah? Nah bekal juru dakwah itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu syariat, ya, ilmu syariat yang kita pelajari, ya, mulai dari ilmu fikih, ya, kemudian ilmu tarikh, ya, ilmu sirah dan seterusnya, ya, yang itu bisa kita ambil dan kita praktekkan di tengah masyarakat. Dan yang kedua adalah ilmu hati, ya. Nah, ini harus. Jadi al-jarawarih ilmu syariat, ilmu badan, al-qalbun, ya, ilmu ma'rifat. Supaya kita kuat dalam mengarungi bahtera kehidupan dan bahtera dakwah. Kalau bahtera kehidupan aja kita butuh kesabaran, lebih-lebih lagi bahtera dakwah, ya. Itu butuh kesabaran yang lebih dan lebih dan lebih, ya. Nah untuk membuat kita sabar itu harus pakai ilmu, ya. Saya menjumpai ini alhamdulillah tahadus bin imah, dan saya mohon pada Allah terus menerus, ya, supaya kita dikasih istiqomah, ya, bahwa godaan ini terus menerus, ya. Godaan itu terus menerus. Ketika kita ngaji 31 tahun yang lalu, itu awal-awal kuliah itu banyak yang semangat, ya. Kemudian di tengah jalan itu ketika mau selesai kuliah itu banyak yang berguguran. Kenapa? Karena yang dihadapkan itu kalau dulu sendirian, kalau sekarang punya anak, punya istri, ya, banyak yang rontok, ya. Meskipun sebelumnya juga banyak yang rontok. Nah begitu menghadapi ujian namanya kehidupan itu banyak yang rontok. Lebih-lebih lagi sekarang ini ketika kita menghadapi penguasa dolim yang penuh dengan kedolimannya, itu lebih-lebih membuat banyak orang yang rontok, tidak berani. Makanya supaya kita istiqomah, kita harus ngaji,
Ngaji ini penting, memberikan nutrisi iman, nutrisi takwa ya. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka hendaklah fatazawwadu, maka hendaklah engkau perbarui ya takwa kalian, karena sebaik-baik takwa ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal kita adalah takwa. Yang ketiga, pertemuan minggu yang lalu, nanti silahkan kalau yang ditanyakan, saya hanya mengulang kembali pertemuan minggu yang lalu, dan silahkan kalau ada yang ditanyakan ya, bahwa bab yang harus kita perhatikan dalam mencari ilmu agama itu adalah memang niat yang harus ini ya, karena niat ini menentukan akibat ya. Nanti Anda akan diuji dengan kesabaran yang tingkat tinggi ya. Yang kedua adalah husnul istimai ya. Jadi menyimak dengan sungguh-sungguh. Jadi menyimak dengan sungguh-sungguh itu adalah menghilangkan kesibukan selainnya. Sibuknya itu menyimak. Ya, menyimak itu apa? Mendengarkan, memperhatikan sang pembicara dan apa-apa yang dibicarakan. Itu kalau kita langsung online ataupun offline. Nanti ke depan harus dirancang offline ya, di masjid mana gitu ditawari, kita ketemuan di sana ya. Ya, sebagaimana taklim yang ada ini, saya kangen dengan masjid nih. Saya berusaha untuk setiap hari ke masjid ya. Karena memang apalagi kalau bukan masjid ya. Jangan terlalu sering-sering online gitu ya. Di masjid, yang pernah saya sampaikan, kalau kita di masjid itu pahalanya berlipat-lipat dibanding di rumah ya, atau online ya. Jadi mulai dari kita jalan kaki dari rumah ke masjid itu sudah kategori pahala per langkahnya. Kemudian kita di masjid itu berdiam diri, kita taklim itu itikaf, kategori itikaf, Masya Allah. Kemudian kita diam saja itu dapat pahala, apalagi kita menyampaikan tentang ilmu agama. Dan menjadi ulama dulu mengatakan bahwa barang siapa yang pengen dicari surga, maka carilah ilmu agama. Nah seperti ini, Masya Allah ya. Jadi kalau kita ngaji ini, surga mencari kita ya. Nah, luar biasa kan? Jadi surga mencari kita. Artinya apa? Surga itu kan oleh Allah dikasih kehendak ya. Kehendaknya apa? Kehendaknya mencatat orang-orang yang menjadi pengikutnya. Itu ada semua secara otomatis ya. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencari ilmu agama ini ya. Nah, salah satu kesungguhan itu adalah husnul istimai, antusya ila ma tasma'u ilahi min ghairi antusila qalbaka ya. Jadi menyimak itu adalah sesuatu memperhatikan yang kau dengar dengan cara engkau tidak menyibukkan hatimu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa ngontrolkan ini karena ini online ya. Oleh karena itu saya ingatkan, begitu kita ngaji, kalau 5:30 ya 5:30. Kalau bisa sebelumnya datang. Ya. Sebelumnya datang, kemudian menyimak sungguh-sungguh. Perkara-perkara yang menyibukkan itu coba dihilangkan. Anak, istri, makanan, dan seterusnya itu dihilangkan ya. Itu kesungguhan, karena itu menentukan pahala nanti, menentukan hasil ya. Karena ilmu itu tidak bisa langsung bimsalabim. Ilmu itu datangnya dari Allah. Ketika kita sungguh-sungguh, maka Allah kasih yang namanya kemudahan. Tidak sekarang mungkin tidak sekarang, tapi nanti keberkahannya akan ada. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka ya akan sedih saja, akan hilang saja, ilmu itu akan hilang saja ya. Jadi yakinlah, Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat. Ketika kita sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan keutamaan yang luar biasa ya. Nah kemudian kalau seseorang itu membaca, kalau tadi kan mendengarkan ya, kalau membaca maka dia adalah wa taqbala alaihim ila ma yu'ainuka ala fahmi dzalika minal iqbali bi ainika mayul haddatsahu bidzalika wa au tangdur fi kitabi yastamilu ala dzalika ya. Jadi memperhatikan penglihatanmu dan melihat kepada orang yang berbicara kalau itu ada pembicaranya, atau melihat kitab itu engkau baca, yang di sana engkau akan bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu itu ya. Itu kesimpulan dari minggu yang lalu. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama kita harus serius mendengarkan, memperhatikan, menyimak, dan menghindarkan perkara-perkara yang menyibukkan dari selain itu. Yang kedua, kalau kita membaca ya, ini yang saya lakukan, mengalap berkah ke Abdullah bin Mubarak tadi ya.
bahwa beliau itu suka sekali membaca ya kitab Sirah Nabawiyah, kemudian para sahabat dan tabi'in. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan ketika ditanya, "Ya Abdullah, kenapa engkau tergesa-gesa ketika selesai sholat? Enak kita ngobrol di sini." Maka beliau mengatakan, "Sungguh aku akan ketemu dengan para sahabat dan tabi'in." Kemudian jamaah bertanya, mana mungkin pada saat itu ada sahabat dan tabi'in? Yaitu kisarannya mendekati tahun 200 Hijriah. Maka beliau mengatakan bahwa saya mengkaji, membaca ya kitab-kitab atau ilmu saya tentang kisah sejarah para sahabat dan tabi'in, kemudian saya mengambil hikmahnya. Itu termasuk juga dirosah fardiyah. Dan itu harus serius ya. Tidak boleh kita santai-santai saja, nggak boleh. Baca itu harus serius ya. Makanya saya sarankan dibikin schedule ya. Hari ini kita membaca kisahnya Abu Bakar, besok membaca kisahnya Umar ya. Jadi terus besoknya lagi misalnya Utsman. Masya Allah banyak ya. Itu kalau kita pengen setiap hari satu itu ada 300 itu setiap hari bisa ya. Kalau kita sudah bisa begitu, insya Allah Allah kasih yang namanya mutamayizah. Antum akan hebat nanti. Ya, luar biasa. Masalahnya kita jarang ya. Jarang sih mending. Nggak pernah baca karena kesibukan ini dan itu. Kesibukannya ya, ibadah itu harus, tapi mencari ilmu itu lebih harus lagi ya. Kalau kita beribadah nggak punya ilmu gimana? Kan nggak boleh ya. Baik, silahkan kalau ada yang tanyakan. Baik, ini saya lanjutkan bab ya mengulang-ulang aja sih sebenarnya untuk ya supaya yang belum datang supaya tahu ya. Juga bab sebelumnya faslun fima yajibu riayatuhu min huquqillahi ta'ala. Di faslun bab fima terhadap apa-apa yajibu itu yang wajib riayatuhu yang harus diperhatikan, memberikan riayah min huquqillah pada hak-hak Allah. Jadi Allah itu punya hak ya yang harus dipenuhi gitu ya. Karena Dia sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi termasuk kita semua, maka Allah punya hak yang harus kita taati. Hak pertama adalah riayatus sayyin hifdzuhu minal fawati wa nuqasin ya. Maksudnya hak di sini adalah kita menjaga, memberikan perhatian ya agar tidak luput dan tidak berkurang. Jadi artinya benar-benar menjaga hak Allah itu apa supaya kita tidak luput. Jadi supaya kita tidak luput itu maksudnya supaya kita tidak dihinakan oleh Allah ya. Supaya kita tidak mendapatkan siksaannya ya. Wa huququllahi subhanahu wa ta'ala darbani ahaduhuma, dan hak Allah itu ada dua. Ahaduhuma, yang pertama adalah fi'lul wajibati, yang perkara-perkara yang wajib. Wasani tarkul muharramati, yang kedua adalah meninggalkan yang haram ya. Jadi itu hak Allah yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita sampaikan hak pertama adalah melakukan yang wajib, ini sederhana tapi prakteknya banyak banget ya. Artinya kita harus tahu ya. Ini pentingnya kita ngaji di sini ya. Hak Allah itu apa? Ya misalnya ibadah, menyembah padanya, tidak boleh mensekutukan ya. Itu secara definisi yang umum begitu ya. Nah, kemudian mensekutukan ini kalau kita jelaskan secara detail itu tidak boleh ada perasaan kekuatan selain Allah ya. Jadi misalnya kita bekerja, jangan sampai pekerjaan itu menjadikan sebuah anggapan bahwa dia yang akan menolong hidup kita. Ini kan sering terjadi ya. Dan misalnya
gara-gara dia nganggur, dia kerja orang ya di perusahaan, kemudian perusahaannya melarang sholat Jumat, kemudian kita ikuti saja ya gara-gara takut nanti kita dipecat. Nah itu kan sebenarnya menyekutukan Allah dalam bentuk yang tidak langsung ya. Kalau menyekutukan Allah dalam bentuk langsung kan memang ke kuburan misalnya. Ke kuburan tuh minta nomor, atau kalau zaman dulu itu ke dukun ya. Kalau zaman sekarang kalau paranormal ya, beda ya. Beda zaman tapi maksudnya sama ya. Jadi kalau kita lihat para pedagang, para pejabat ya, para orang-orang yang rakus dunia itu ya karena dia dari teman ya, pertemanan. Saya sampai kaget ya ketika ada seorang yang ahli ibadah, saya sampai nggak ngira ya. Ya, ini saya ceritakan ya. Ada ahli ibadah yang saya nggak perlu sebutkan kelompok mana, pokoknya dia ahli ibadah. Ya karena teman saya, kemudian dia cerita, saya sering beli material ke dia ya. Dia sempat menangis dan cerita bahwa dia pernah terseret ke kesirikan, sampai kaget saya. Ya, ini ahli ibadah, makanya ahli ibadah itu nggak cukup, harus alim, harus benar-benar paham bahwa rezeki itu dari Allah. Ketika kita diuji dengan kesulitan, sabar saja. Habis sulit itu pasti lapang, habis miskin itu kaya. Nah, orang ahli ibadah ini sampai ke dukun gitu ya. Saya juga sedih, beliau nangis, saya sedih gitu ya. Kok bisa gitu ya. Selama ini yang orang ke dukun, orang ke pintar itu kan orang-orang awam ya. Yang sholat aja enggak. Atau toh kalau sholat itu asal-asalan, mungkin kalau ingat sholat, kalau nggak ingat nggak sholat. Nah ini ahli ibadah nih. Ya, maka kuncinya adalah ilmu. Ilmu tauhid, ilmu makrifat ya. Bahkan dikatakan kalau Anda ya, tidak mengenal diri Anda, berarti Anda tidak mengenal Allah ya, artinya begini, coba deh kita lihat ya, umur kita ini misalnya yang umurnya 60, berarti 60 tahun itu Allah kasih yang namanya rezeki yang banyak, kesehatan. Kita nggak punya duit tapi kita sehat itu sudah luar biasa ya. Coba kita perhatikan, Allah suruh itu kita wasari'u ya, dan di dalam Al-Quran itu disuruh kita itu berjalan-jalan di muka bumi ini dan perhatikan bagaimana akibatul orang-orang yang melanggar aturan Allah. Itu kita disuruh ke rumah sakit, lihat orang-orang yang sakit itu ya, orang-orang sakit, orang-orang yang Masya Allah, Allah uji dengan ujian yang luar biasa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah kewajiban-kewajiban ini ibadah mahdoh ya, sholat, haji, puasa Ramadan ya, kemudian birrul walidain, kemudian berdakwah ya. Berdakwah itu wajib ya. Coba kalau kita lihat banyak orang yang takut, saya nggak mau dakwah, saya masih banyak dosa. Justru banyak dosa itu harus berdakwah supaya dosa-dosa kita diampuni. Malah orang-orang sekarang enggak. Kenapa enggak? Ya karena enggak punya ilmu tadi. Dia mengira dakwah itu harus pinter. Siapa yang mengharuskan? Kalau dakwah itu harus pinter, enggak ada yang bisa dakwah. Ini bos kebuli aja hafal juz 30 atau 30 juz. Paling hafal juz amma ya tasa'alun. atau Mas Dayat ada nggak Mas Dayat? Ada nggak? Mas Dayat ada nggak? Ada. Mas Dayat apa ininya, maisanya? Aduh kok hilang ini. Oh gitu. Iya 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 iya. Mas Dayat masih ini ya. Apa itu? Bubur ayam ya? Nah, usahanya apa Mas Dayat? Jualan Ustaz. Bubur ayam bukan? Bukan, jualan plastik. Plastik ya? Ya. Oh yang asalnya dari Sumatera Barat itu ya?
nanti perkenalkan masakan dari Sumatera ke ini bos kebuli itu Pak Udin. Iya. Ya, nanti gampang Ustaz. Iya, saya sudah merasakan enaknya nasi kapau, ya. Kalau nasi Padang kan sudah umum, nasi kapau baru nih. Ya. Ini gimana nih wajahnya kok nggak bisa ini? Eh, ya oke. Iya, jadi Mas Dayat semangat berdoa pada Allah. Jadi saya kasih ini ya, wirid ya. Jadi sering-sering baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Ya. Atau misalnya minta pada Allah dengan istighfar ya, khususon. Jadi kepada Allah menggunakan asmaul husna, atau misalnya menggunakan innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim tasliman ya. Itu ya, pokoknya minta pada Allah rezeki-rezeki yang luar biasa. Jadi Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi tapi tidak boleh ini ya, tidak boleh instan ya. Nanti Allah akan menguji kamu benar gak minta kan gitu kan. Jangan mintanya itu minta instan, minta kemudian besoknya nggak berdoa atau nggak sungguh-sungguh, itu nggak bisa ya. Jadi harus sungguh-sungguh, harus terus-menerus. Baik, mungkin ada yang tanyakan, silakan kalau ada yang tanyakan.